yakin, tingkatan tinggi dari sebuah keimanan. Kalau sudah yakin itu yang nggak terlihat seolah-olah dia terlihat. Maka di situ ketika yuqimun, berarti dia betul-betul yakin seolah-olah apa yang nggak terlihat itu saking yakinnya terlihat oleh mata. Nah, berarti ini kan bicara soal akhirat. Akhirat itu banyak yang ingkar, khususnya bahas orang-orang dulu, orang-orang jahiliyah banyak ingkar terhadap hari kebangkitan. Maka orang yang beriman dia bukan hanya sekedar beriman, tapi beriman dengan penuh keyakinan, sehingga apa yang nggak terlihat itu saking yakinnya sampai seolah-olah terlihat. Oh yuqinun, itu mungkin maknanya wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua tadi itu antara contohnya tadi apa maksudnya itu masalah salah sama Quran dan lain sebagainya. Nasul bisa ini masalah panjang, masalah taruh sinonim, persamaan kata sinonim, taruh muradif. Ada nggak sih dalam bahasa Arab taruh satu makna punya banyak kata? Contoh misalkan saya pegang, itu dalam bahasa Arab yang artinya pegang itu banyak banget katanya. Khayal, budak, yang artinya budak dalam bahasa Arab itu katanya banyak banget. Begitu pula Rasulullah Rasulullah punya banyak nama. Kebiasaan orang Arab kita asma, orang Arab itu kalau memuliakan sesuatu dikasih nama. Nah, yang jadi pertanyaan dalam ilmu bahasa, ketika ada kata-kata yang punya makna yang sama, kata berbeda punya makna sama sinonim, itu di dalam bahasa Arab jadi pertanyaan ulama, apakah ini pertanyaannya, apakah dia betul-betul nggak ada perbedaan, betul-betul real dia persamaan kata yang memiliki makna satu, atau padahal di dalamnya ada perbedaan, hakikatnya kalau dicari-cari perbedaan yang tapi yang betul-betul apa ya, tipis banget. Nah, menurut kebanyakan ulama kata beliau enggak, dalam bahasa Arab itu walaupun kelihatannya maknanya sama, tapi pasti biasanya ada perbedaan antara satu kata dan kata lain. Itu umumnya. Ya, bagi orang awam mungkin nggak kelihatan perbedaannya. Dari itu nanti contoh talak Quran, kelihatannya maknanya kita sama-sama dibaca. Bagi orang awam mungkin nggak kelihatan, tapi bagi orang yang ahli lugah itu pasti ada furuk, ada perbedaan. Walaupun seolah-olah sama, pasti ada titik-titik perbedaan antara keduanya. Itu sebagai itu. Makanya beliau kasih contoh di hadis, dalam ilmu hadis ada dhahaba, ada walba. Seolah-olah ini sama, padahal kalau di dalam ada beda antara dhahaba dan walba secara bahasa. Ada perbedaan antara keduanya. Ya, nah, sebagian ulama lain mengatakan enggak. Yang namanya sinonim itu ada, Pak. Jadi memang ada satu makna yang punya beberapa kata yang sama, satu makna yang punya beberapa kata berbeda, dan maknanya satu, betul-betul maknanya satu di pendapat sebagian ulama. Ada bintang-bintang di luar. Ini termasuk bentuk keberagaman di dalam bahasa. Satu makna punya beberapa kata. Tapi tadi mayoritas ulama mengatakan ya biasanya pasti ada titik perbedaan. Kalau mau lihat yang begitu kata beliau di kitab-kitab yang membahas perbedaan antara satu kata dengan kata lain. Ada kira pertanyaan yang lain lagi dulu yang sama nih. Perbincangan adalah kalam para ulama mengenai kebolehannya dalam hadis itu periwayatan bil makna. Artinya periwayatan hadis menggunakan makna yang diambil dari Rasulullah SAW, sehingga lafaz yang kemudian kita temukan di dalam hadis yang kemudian bersumber daripada kalam lughah Arabiyah tidak menjadi jaminan bahwa itu betul-betul lafaz dari Rasulullah SAW. Karena tadi disebutkan bahwa kalam ini betul-betul lafaz dari Rasulullah SAW, sehingga tidak ada sedikit pun keraguan. Dan dalam konteks ini ada seorang doktorah, yaitu Khadijah, yang menulis risalah doktorah tentang perkara hadis menjadi hujjah di dalam bahasa. أشار فضيلة الدكتور عبد الله بن سعود رحمه الله إلى مسألة الإعراب وعلم النحو. هناك كتب متخصصة في إعراب القرآن الكريم، ولا تفهم السنة النبوية الصحيحة إلا إذا كان إعرابها متوافقا مع اللغة العربية الفصحى. ومن هنا حكم على أحاديث نبوية مشهورة بين الناس بأنها موضوعة، لأن إعرابها فيه خلل. مثال المشهور على
ألسنة كثير من الناس قولهم لا تسيدوني في الصلاة، فهذا حديث موضوع، لأنه لو نطق به الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقال لا تسيدوني، لأن الفعل ساد يسود وليس ساد يسيد. إذا الإعراب وعلم النحو تكلم فيه الدكتور كثيرا، ونحن نؤكد أن الحديث النبوي الشريف لا بد لكي نقبله لا بد أن يكون مستقيما مع قواعد اللغة العربية الفصحى. Beliau katakan bahwasanya apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Abdullah berkaitan tentang i'rab, kemudian tentang perkara-perkara bahasa, itu juga berkaitan tentang apa yang kita bahas tentang diterima atau ditolak di sebuah hadis. Bahwasanya kita sering mendengar beberapa yang disebut mazkur sebagai hadis tapi kemudian dihukumi maudhu, sehingga menjadi salah satu alasan kenapa kemudian hadis nabawi itu tidak bisa dijadikan hujjah dalam bahasa Arab. Seperti contoh yang kita kenal, yaitu la tusayyiduni fisal. Bagaimana hadis itu menggunakan tusayyid fisal. Kata ini pasti dan bisa dipastikan menjadi hadis maudhu, sehingga kenapa? Karena tidak mungkin Nabi SAW mengucapkan bahasa seperti itu, karena yang tepat adalah la tusayyiduni, yaitu dari kata sada yasudu, sedangkan yang diriwayatkan dan dihukumi sebagai hadis maudhu adalah sada yasudu. Otomatis tidak memungkinkan bahwa hal tersebut itu keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW. Artinya sebuah hadis nabawi yang bisa dipertanggungjawabkan bahasanya adalah hadis yang mustaqiman fil lughah, yang dia memang benar-benar tegak lurus dengan kaidah bahasa Arab. بل نص علماء الحديث أن الحديث يرد نسبته إلى رسول الله إذا كان فيه رقاقة في اللغة العربية. من أجل هذا قال علماء الحديث بأن الأحاديث طويلة المبنى قليلة المعنى، هذه إشارة إلى أنها غير صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوتي جوامع الكلم، وما كان طويلا ومعناه قليلا فهذا يتعارض مع المألوف من قوله المعجز صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Kemudian telah dinaskan oleh para ulama hadis dalam salah satu mempertimbangkan sebuah sahih atau tidak adalah kata Arabi, itu kelemahan atau ketidakkuatan daripada karakter bahasa Arab yang muncul dalam sebuah hadis. Artinya ketika lemah kekuatan bahasanya, ini juga menjadi indikasi bahwa hadis itu menjadi hadis yang lemah. Sebagaimana kita ketahui ketika ada tawilatul makna, dia punya katanya panjang, tapi dalilul makna, dia punya maknanya sedikit. Ini bertentangan dengan kepastian bahwa Nabi memiliki khasais jawami'ul kalim, yaitu Nabi punya kata singkat tapi padat dengan makna. Sehingga kalau ada kata-kata hadis yang panjang tapi maknanya sedikit, maka ini bertentangan dengan hadisnya kalamnya Nabi Muhammad SAW.